Kembang petek di Jalan Perlawanan. Sayang, kemarin aku kembali marah pada negara yang pengecut ini. Berjalan bersama mereka yang dikhianati ibu pertiwi. Hari demi hari menelan kabar panas yang menggerogoti diri. Sayang, di jalan-jalan berdebu ini, di tengah perut anak-anak yang kenyang namun merintih khawatir akan masa depan, di atas tanah yang semestinya subur namun dipangkas hingga akar terakhir, aku tinggal menatap reruntuhan janji. Tapi sayang, siapalah aku yang hanya bisa mencintaimu dengan singkat kembang petai di tanganku. Habisnya ingin membeli mawar, sudah layu ia dilindas beko-beko raksasa, menyisakan beton-beton angkuh yang menelantarkan hidup. Ingin membeli edelweiss yang kata orang abadi, sudah habis tak bersisa karena rumahnya digulung oleh babi-babi yang rakus. Sayang, aku ingin membawakanmu senandung revolusi, tapi pita suaraku serak oleh gas air mata. Aku ingin mengukir namamu di tembok perlawanan, namun tembok itu kini terata oleh bulldozer kekuasaan. Yang tersisa hanya diriku yang mendekap erat bayangmu, mencari hangat di tengah negeri yang menggigil ketakutan. Sayang, aku tetap ingin mencintaimu dengan seluruh dunia yang kupunya, dengan kata-kata yang belum sempat dibungkam, dengan jemari yang masih bisa menggenggam, dengan hati yang tetap menolak tunduk dan terus melawan. Sebab jika negara tak mau memberi ruang bagi cinta dan perlawanan, kita akan menciptakannya sendiri di antara puing dan harapan yang tersisa abadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Ikri. Mbak Ikri. Sekarang semester berapa? Semester 6. Fakultas? Fakultas Bahasa dan Seni. Oh, diajar sama Pak Wed juga dong? Beda fakultas. Beda fakultas. Yang mengizinkan kekerasan, baik kekerasan di lapangan maupun juga aksi-aksi sabotase dan semacamnya. Bom tanah tinggi misalnya, kalau teman-teman searching nanti, itu adalah satu pilihan. Yang dilatari sebetulnya diantaranya adalah melihat begitu kuatnya suara. Beberapa teman kemudian berusaha terus mengumpulkan kelompok-kelompok mahasiswa, menyisir satu persatu dari kampus ke kampus. Bukan hanya kampus-kampus besar, Universitas Indonesia, IKIP gitu, tapi juga kampus-kampus yang belum, yang sebelumnya tidak bersentuhan dengan teman-teman gerakan. Rapat pertama saya kira yang nanti kelak menjadi forum komunikasi mahasiswa tingkat kota Jabodetabek itu pertama di kampusnya Bung Rai di IAIN. Nah kedua di IKIP, sekarang namanya UNJ. Nah kalau di IKIP tuan rumahnya ya Ubedillah Badrun. Lalu ada pertemuan berikutnya lagi di UNAS dan seterusnya bergulir sangat cepat. Nanti media menyebutnya sebagai forum kota. Jadi dua orang ini saya kira tiga, karena di depan ini ada salah satu bidang dari apa yang kelak dipanggil sebagai forum kota. Nah, tapi Ubed tidak berhenti di situ, kita tahu. Dan dia beruntung sekali memang. Maksud saya beruntung begini, dia sejak awal menceburkan diri di dalam dunia mahasiswa dan keaktivisannya, itu juga bekerja tidak hanya di level bawah, maksud saya dengan teman-teman mengorganisir, tapi juga masuk ke ruang-ruang yang tahun 90-an itu ya para senior dan sebagainya. Dengan baju HMI, MPO tapi perlu dicatat gitu ya, Majelis Penyelenggaraan Organisasi gitu. Nah, ini memungkinkan Ubed untuk membangun relasi juga dengan para senior gitu ya. MPO Jakarta gitu ya, itu membuktikan, tapi barangkali suatu saat terhenti ya di level itu. Karena dia kemudian lebih banyak bergaul sama Tony, gitu, Adiana Pitubulu, ini HMI macam apa kan gitu. Sama Henry gitu kan, itu suatu yang itu suatu yang
kan mestinya ke Bang Akbar gitu ya, Bang Fuad, Bawazir gitu. Jadi itu kalau pergaulannya tepat memungkinkan karir politik yang artinya juga masuk ke dalam wilayah kekuasaan. Dan saya kira kalau itu terjadi buku ini nggak ada, jejak gelap kekuasaan ini nggak lahir gitu ya, karena sang penelitinya itu sudah masuk ke kekuasaan dan dianggap tidak gelap gitu loh. Bahasanya ya udah mirip Luhut nanti gitu, gelap di mana gitu. Nah, apa ya? Saya kira rute perlawanannya kemudian memang sekali lagi juga tidak memilih, seperti juga apa yang tadi saya sebutkan bahwa dia tidak punya pilihan di antara kerja intelektual belaka atau di lapangan, sehingga bersama teman-teman yang lain mereka nekat menculik, gitu. Kalau kita pakai istilah pada masa itu, Amin Rais, Sultan Hamengkubuwono, Gus Dur, untuk kemudian dibawa ke rumahnya itu, rumah Mega, rumah Gus Dur, ke Ciganjur, dibawa ke Ciganjur, ya, Megawati segala. Lahirlah di situ deklarasi Ciganjur. Kita teman-teman yang lain kemudian mengembangkan fakta politik itu ke dalam suatu konsep. Ini menarik ya, karena kemudian tidak terjadi hubungan yang real sebetulnya atau komunikasi. Tetapi setiap, saya kira ini pembelajaran yang baik juga buat teman-teman gerakan 2025 kalau nanti ada gitu ya, adalah bahwa setiap fenomena yang muncul atau fakta-fakta yang muncul itu melahirkan konsep-konsep yang harus diuji. Ciganjur kemudian menerbitkan gagasan di banyak kelompok untuk bagaimana kalau kekuasaan setelah diruntuhkan, Soeharto maksudnya, lalu kita memikirkan yang namanya Dewan Transisi, pemerintahan presidium dan sebagainya gitu. Karena orang-orang yang tadi disebutkan namanya dalam Ciganjur itu harus didefinisikan pada waktu itu sebagai orang-orang yang lahir dari massa. Waktu itu istilah-istilah ini masih kental dipakai ya, massa, kemudian intelektual organik dan seterusnya. Nah, Ubed bersedia dengan itu. Kalau kita lihat sampai sekarang, gitu ya. Mudah-mudahan dalam percakapan atau pernyataan saya tadi tidak dibaca sebagai sebuah pujian ya, kan beberapa juga kritik, gitu ya. Jadi maksudnya saya tidak bermaksud memuji Ubed di sini, tapi kita melihat konsistensi di dalam baik langkah maupun pikirannya. Yang teman-teman bisa lacak di buku ini nanti, pikiran yang cukup matang dan ditulis belum dalam kurun waktu yang saya kira mungkin lebih dari 20 tahun ya. Ada yang dari 2012 ya. 2015. Ada dari 2015. Jadi begitu banyak sikap kritik yang tapi berangkat dari pembelajaran yang cukup lama, baik referensi maupun pengalaman. Kita kasih tepuk tangan. Dan mungkin sebelum ditanggapi baik oleh Tony, Rai, dan teman-teman yang lain, ada Pemret Didaktika. Ini saya kira pers mahasiswa, salah satu pers mahasiswa paling lama di Indonesia ya. Selain dari beberapa kampus di Jogja, di Depok, di Jakarta gitu, ini Didaktika bertahan bahkan di antara gempuran media sosial sekarang. Dan juga teman BEM dari Awas dari BEM FAUI, kita akan minta dulu Ubed untuk ya memberikan pernyataan lebih tepatnya ya. Kita kalau sikap politik dia udah sering kan. Seruan gitu ya. Mengenai bagaimana saya nggak minta dia mau bilang apa yang mau disampaikan lewat buku ini, karena ini teman-teman harus membacanya ya. Kita harus hari-hari ini kita harus selalu membiasakan untuk paling tidak ya setengah jam, 1 jam menyediakan waktu kita untuk harus membaca teks gitu. Alih-alih TikTok, dan walaupun di TikTok ada murai gitu, tapi ayo kita luangkan waktu. Baca buku apa baca Teks baik. Ya kalau handphone sekarang ada EPUB, PDF boleh lah gitu ya. Gitu. Tapi jadi kita membaca teks di situ. Nah, tapi kita mau minta Bung Ubed untuk menyampaikan sebetulnya bacaan
terbarunya kalau ada mengenai situasi gerakan dan juga situasi politik ya, terutama situasi gerakan saat ini. Saya kira kita harus dengar kritiknya sembari dia mengantarkan sendiri bukunya ini. Silakan Bung Ubed. Baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir. Tentu adalah kaum cendekiawan, kaum terpelajar, beberapa teman-teman media, mahasiswa dan kolega. Dan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Strategi Institute. Ini teman-teman ada Bung Raras, ada Bung Antoni, ada Bung ada ya, dan kawan-kawan yang lain, Bung Agung juga termasuk aktivis 98. Wabil khusus saya terima kasih juga untuk teman-teman pembicara, Bung Antonius, Danar, Bung Rai, Mbak Zara, Mas Pawas, dan terima kasih khusus untuk Bung Alif. Bung Alif ini memang kelihatan ya jurnalis senior gitu, yang cukup mampu untuk menafsirkan satu teks dengan panjang perspektif gitu ya. Saya kalau diskusi sama beliau bisa berjam-jam gitu. Bisa berjam-jam dan enak. Jadi kita memang mesti merawat tradisi intelektual gitu ya. Untuk kemudian kita menjaga rasionalitas dan akal sehat. Dan saya terima kasih sangat khusus pada istri saya. Istri saya hadir di sini. Meskipun luar biasa bersama saya menjalani hidup yang panjang gitu, dan tidak pernah untuk menghalang-halangi jalan juang saya, dan alhamdulillah saya punya support yang luar biasa dari orang terdekat. Terima kasih Cinta. Ya. Bagaimana kita membaca realitas hari ini dan kemudian bisa menangkap dari teks yang pernah bisa narasikan dalam buku ini. Sebetulnya saya ini dipengaruhi banyak hal dulu dari pemikir-pemikir lampau yang cukup banyak mempengaruhi saya, misalnya Mazhab Frankfurt dalam tradisi kritis di Eropa, yang waktu itu saya memang cukup haus untuk baca buku ketika mahasiswa dan kuliah di STM Jakarta. Jadi semacam ada proses internalisasi dari tradisi spiritual itu. Kemudian pengaruh yang cukup kuat pada saya juga ada pemikir-pemikir timur, jadi dari barat ke timur. Misalnya pada waktu itu saya membaca dua aliran besar di Timur Tengah, di kelompoknya Hasan Hanafi misalnya, kelompoknya Ali Saryati, kelompoknya Hasan Al-Banna dan lain-lain. Jadi kegelisahan intelektual itu yang kemudian membuat saya bertanya tentang sesungguhnya siapa sih intelektual itu. Jadi paradigma itu sebenarnya kemudian melekat pada diri saya, yang membuat saya mungkin seperti ini. Saya dipengaruhi juga oleh pemikiran Chomsky misalnya soal what the meaning is intellectual, who is intellectual itu sangat clear di situ, bahwa Chomsky pernah mengungkapkan bahwa intelektual itu dia mampu mengungkapkan kebenaran dan membongkar kebohongan-kebohongan kekuasaan, to expose the truth, to speak the lies, dan lain-lain. Jadi saya merenung perjalanan itu, kemudian menyimpulkan bahwa memang kita nggak bisa untuk menjadi diri sendiri kecuali kita berinteraksi dengan banyak pemikiran. Jadi proses internalisasi kemudian mempengaruhi itu, dan saya memang semacam ini ideologi saya kira-kira begitu. Pemikiran-pemikiran kiri juga dilahap di masa itu. Saya belajar Das Kapital pada satu semester, kemudian bahkan buku yang dilarang di zaman Orde Baru saya baca juga di masa itu, termasuk pernah di rumahnya Pram situ, dan itu masa-masa kehausan intelektual di masa itu. Dan saya merenung banyak tentang kehidupan, banyak hal, sehingga menulis adalah bagian integral dalam diri saya.
Bung Ali tadi mengutip